Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Safitri dengan NIM 211420002 dari Program Studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas Bumi tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya yang berjudul Analisis Performa Kinerja Boiler A dengan menggunakan Direct Method dan Indirect Method pada area utilitas. Untuk pokok bahasan yang akan saya paparkan pada hari ini, yang pertama yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. PT X sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lubrikan, yang dimana pada sistem pengolahan ini memerlukan uap untuk memenuhi berbagai keperluan sistem operasionalnya. Boiler merupakan bejana dengan wadah tertutup yang berfungsi untuk menghasilkan uap ataupun steam. Proses di dalam boiler ini sangatlah kompleks sehingga dibutuhkan beberapa sistem pengendalian untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai harapan. Metode yang digunakan meliputi variabel penelitian. Variabel penelitian ini harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah penelitian. Variabel ini terdiri atas variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat ataupun variabel Y. Dalam perhitungan evaluasi digunakan dua metode perhitungan, yaitu metode langsung atau direct method, yang merupakan pendekatan yang membandingkan energi yang terkandung dalam steam dengan energi yang terdapat dalam bahan bakar boiler. Sedangkan untuk metode tidak langsung atau indirect method, itu merupakan pendekatan dalam evaluasi kinerja boiler yang mengukur selisih antara energi input dan energi yang tidak terkonversi menjadi uap. Nah, metode ini mengacu pada standar-standar internasional seperti BS 845 dan juga ASME PTC. Selanjutnya, untuk data kondisi operasi yang diperlukan dalam perhitungan mencakup tekanan kerja, suhu kerja, serta kapasitas dari boiler itu sendiri. Selain kondisi operasi, terdapat juga data dari parameter perhitungan direct method pada tabel. Perhitungan menggunakan metode langsung atau direct method memerlukan parameter-parameter yang relatif sedikit seperti jumlah steam, bahan bakar, entalpi steam jenuh, entalpi air umpan, dan juga nilai panas spesifik bahan bakar. Sedangkan untuk metode tidak langsung atau indirect method itu membutuhkan banyak parameter untuk menghitung efisiensi boiler secara lebih detail. Salah satunya yaitu karbon dan juga sulfur dalam bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah menghitung efisiensi boiler dengan metode langsung atau direct method itu digunakan rumus sebagai berikut. Efisiensi sama dengan H dikali Hg dikurang Hf per Q dikali GCV. Didapatkan nilai efisiensi sebesar 83,3%. Selanjutnya, untuk perhitungan efisiensi boiler dengan metode tidak langsung atau indirect method memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu persen kebutuhan udara teoritis atau TA dengan rumus TA sama dengan 11,43 dikali C ditambah 34,5 dikali H2 per O2 per 8 ditambah 4,32 dikali S. Dan di per 100 untuk mendapatkan nilai persentasenya. Didapat nilai TA sebesar 16,94%. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai persen kebutuhan udara teoritis, lanjut menghitung persen udara berlebih yang disuplai atau EA, didapatkan nilai sebesar 12,9%. Dan langkah ketiga yaitu menghitung nilai aktual dari massa aliran udara yang dipasok per kilogram bahan bakar atau AAS. Didapatkan nilai AAS sebesar 2,36%. Selanjutnya, menghitung total panas yang hilang atau THL dengan rumus awal persentase kehilangan panas karena gas buang kering atau LDFG didapatkan nilai sebesar
6% dan dilanjutkan untuk menghitung persentase panas yang terbuang akibat pembentukan uap air dari hidrogen atau H2 dalam bahan bakar, didapatkan nilai sebesar 15,672%. Selanjutnya, dicari persentase kehilangan energi panas akibat kandungan uap air dalam udara atau LMA, didapatkan nilai sebesar 0,0032%. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai efisiensi boiler dengan menggunakan metode indirect method. Setelah kita mengetahui semua nilai heat loss yang dicari, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus efisiensi sama dengan 100 dikurangi jumlah heat loss-nya, didapatkan nilai sebesar 80,72%. Dan yang terakhir didapatkan kesimpulan bahwa efisiensi aktual boiler A yang didapatkan sebesar 80,73%, sedangkan efisiensi desainnya adalah sebesar 85%. Dan yang terakhir, faktor penyebab penurunan efisiensi boiler A ini diantaranya yaitu boiler terdapat fouling atau kerak yang menempel pada cup-cupnya, dan juga usia dari boiler itu sendiri yang sudah lama beroperasi sehingga menurunkan efisiensi dari boiler A tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.